Itu pekerjaan rumah tangga. Nggak bisa lepas itu. Nggak boleh dikatakan, wah ini kami wanita nggak bisa lepas dari sumur, dapur, kasur kan gitu ya. Ya memang kodratnya seperti itu. Mau jadi laki-laki apa? Ya bolehlah tukar tempat, silakan cari nafkah yang halal di luar sana. Bagaimana susahnya ya, perjuangan mencari nafkah di luar sana. Jadi itu sudah enak sebenarnya, tugas kita di rumah, mengurus anak, mengurus rumah tangga, ya mengurus rumah ya menyiapkan segala sesuatunya di rumah, masakan, pakaian, sandang, pangan ya. Ya, bukan kita yang berkewajiban mengadakannya, kita yang mengelolanya, mengelola. Ya, nah itu kewajiban. Ya, jadi tugas-tugas rumah tangga itu adalah kewajiban kita katakan istri. Dia tidak boleh mengabaikan kewajiban itu karena melakukan hal-hal yang lain. Ya, nah maka suami boleh, istri boleh membantu suami, boleh asal kita katakan tugas rumah tangganya tidak terbengkalai. Ya, tugas rumah tangganya tidak terbengkalai. Kalau kewajiban tugas rumah tangga itu terbengkalai karena melakukan perkara lain, maka perkara itu harus kita tinggalkan. Itu kaedahnya. Ya, nah demikian ya. Masak, mencuci, ya mengatur rumah, ya mengurus anak itu kewajiban seorang wanita, seorang istri ya. Nah, dia tidak boleh menghindar, mengelak dari kewajiban itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dia harus terampil dan cekatan itu ya. Dia harus terus mengasah keterampilannya ya di dalam mengurus ya rumah tangga. Ya dia mengatur rumahnya ya dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini ya. Sudah 1 jam kita bersama. Ya kira-kira itu kesimpulan dari dua buku ini, Surat Terbuka untuk Suami dan Surat Terbuka untuk Istri. Itulah dua buku yang berbeda. Tadi di sini kita soroti beberapa kewajiban penting ya. Perkara-perkara penting berkaitan dengan kewajiban masing-masing, kewajiban suami dan kewajiban istri. Kita tidak bicara hak ya, karena saya katakan tadi kaedahnya kita lebih tahu ya kita lebih bagus kita tahu kewajiban daripada kita tahu hak tapi nggak tahu kewajiban. Ya. Lebih lebih bagus kita tahu kewajiban tapi kita tidak tahu haknya. Ada orang yang nggak tahu haknya tapi dia melaksanakan kewajiban. Itu lebih baik ya daripada dia menuntut hak tapi tidak tahu kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan juga bisa menjadi istri yang baik dan istri yang bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan Amin. ya, kita juga bisa berperan ya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ayah dan ibu yang baik. Itu tidak kalah pentingnya. Itu bagian juga yang terpenting di dalam rumah tangga, yaitu menjadi ayah dan ibu yang baik. Ya, dan itu tidak mudah. Ya, kalau jadi suami yang baik, ya mungkin tidak perlu kerjasama dengan pihak lain. Jadi istri yang baik itu tidak perlu kerjasama kolaborasi dengan pihak yang lain. Ya, nggak perlu kita berkolaborasi dengan anak untuk jadi istri yang baik. Tapi kalau untuk menjadi suami, ayah dan ibu yang baik, ayah dan ibu ini harus berkolaborasi, harus bekerja sama seperti sebuah tim. Kalau enggak nanti tumpang tindih. Satu membangun, satu merubuhkan. Satu merubuhkan, satu membangun. Ya enggak satu derap langkah, itu akan jatuh seperti dua kaki. Enggak satu derap langkah akan tersandung para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu kewajiban yang jauh lebih sulit dan lebih besar lagi, yaitu menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu yang baik. Dan untuk itu saya sudah menulis bukunya juga, yaitu Mencetak Generasi Robbani. Yang mungkin sudah tahu semuanya ya. Itu sebenarnya seri rumah tangga itu. Surat terbuka untuk suami, surat terbuka untuk istri, Mencetak Generasi Robbani, Panduan Amal Sehari Semalam, Ensiklopedia Akhlak Salaf, itu buku-buku yang kami tulis merupakan rangkaian seri rumah tangga ya, Samara, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan.
dan bisa menjadi satu kita katakan titik awal perubahan di dalam rumah tangga kita untuk ya kita katakan mewujudkan ya rumah tangga yang bahagia. Wallahu a'lam. Baik, itu dulu. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilakan untuk tanya jawab ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, tolong admin atau hostnya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau bisa langsung, saya nggak tahu. Ya. Baik, Ustaz. Masya Allah, ini ada pertanyaan nih dari Abu Lutfi. Nah, Ya, bila, silakan. bagaimana bila seorang ayah memukul anak atau mungkin istrinya di bagian wajah dan terkadang antara sadar atau tidak Ya. disertai ucapan yang kasar dan nyaris kotor, entah pada saat itu sang ayah sedang pusing dengan permasalahannya atau merasa terganggu dengan kebisingan anak atau suatu sikap dari istri. Apa yang harus diperbaiki dari sikap ayah seperti itu, Ustadz? Apa sikap ini timbul Ya, karena dosa dan maksiat atau kurangnya dari mendengar tausiah dan kajian? Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. ya, dosa itu biasanya disebabkan hati yang keras. Ya, hati yang keras, yang kosong dari ilmu, dari nasihat, itu yang membuat mendorong kita berbuat dosa. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, hilangnya kesabaran, tidak terkontrolnya emosi, itu kan kondisi hati yang gersang, hati yang mungkin sudah terus tertutupi dengan dosa dan maksiat. Ya, satu demi satu titik-titik noda maksiat itu menutupi hati kita. Sehingga kita tidak dapat berpikir jernih, ya, tidak dapat kita katakan melakukan sesuatu yang sebenarnya itu maslahat. Ya, kita melakukan justru sesuatu yang mudorot. Ya, saya yakin setelah mukul anak, mukul istri, ngata-ngatai anak, istri, pasti nyesal. Aduh, kenapa saya ngomong gitu? Kenapa saya berbuat begitu? Ya, penyesalan tidak ada gunanya, tiada berguna. Nah, demikian. Itu karena kita kebablasan. Kita ya itu tadi, hati itu sudah tertutup. Ya, maka perlu dicairkan kembali, dibeningkan kembali hati itu, ya. Nah, demikian. Ya, dengan ya banyak-banyaklah zikrullah. Karena dengan zikir itu hati jadi tenang, ya. Nah, teruslah menuntut ilmu karena hati yang terisi dengan ilmu akan mudah diarahkan, ya. Nah, demikian. Dan jangan lupa kita itu terus berhubungan dengan Allah ya melalui ibadah. Ya, jangan lupakan itu. Ya, kalau ada waktu ya itu untuk menghilangkan kepenatan. Ya, Nabi kalau sedang gundah, beliau sholat. Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, ya segarkanlah jiwa kami dengan sholat. Ya, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib pernah datang kepada Nabi mengeluhkan tentang kepenatan melaksanakan kewajiban rumah tangga. Ya, Fatimah itu harus mengadon tepung sendiri, ya, membuat roti hingga lecet tangannya. Ya, penat dengan kewajiban-kewajiban harian itu ya. Hingga datang kepada Nabi minta pembantu. Ya, kebetulan ada beberapa budak yang diterima Nabi. Nah, Fatimah minta jatah. Itu Fatimah putri beliau ya. Apa kata Nabi? Maukah aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada punya khadim? Lalu Nabi mengarahkan kepada mereka berdua untuk berzikir sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik kata Nabi daripada punya khadim. Ya, punya pembantu. Kenapa? Karena zikrullah itu ya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati menjadi tumaknina, hati menjadi tenang. Kalau hati tenang, badan pun menjadi tenang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin kurang di situ itu ya. Nah, dan ya mungkin juga itu kita katakan tabiat. Ini masalah tabiat, watak. Orang Jawa bilang watu ada obatnya. Kalau watak susah cari obatnya. Walaupun watak bisa diluruskan ya. Cuma memang mungkin dia punya watak seperti itu, attitude-nya seperti itu, emosional, temperamental kan begitu ya. Orang yang punya tabiat seperti ini ya memang perlu kerja keras untuk bisa menghilangkan kebiasaan itu.
Kenapa patah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, orang yang biasanya marah-marah, ya nggak marah itu nggak biasa bagi dia. Nah, ini yang mungkin ya satu masalah-masalah yang berkaitan dengan perangai di dalam ya kita katakan muamalah. Ya maka bersungguh-sungguhlah untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang buruk tadi. Bukan nggak bisa dihilangkan, bisa. Ada orang kasar bisa jadi lembut. Ya bisa jadi lembut. Jangankan manusia, binatang aja yang buas bisa jadi jinak. Kan begitu ya. Tapi kan perlu usaha, latihan terus-menerus. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Dan mengenai sabar. Nah, ada satu mungkin ya, bisikan setan ke telinga kita untuk kita keluar dari lingkaran sabar. Bisikan setan itu adalah sabar itu kan ada batasnya. Nah, ini dia. Ini masuk jebakan setan kalau kita sampai mengucapkan kata-kata itu. Itu kata-kata dari setan itu. Jangan lagi keluar dari lisan kita. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada adalah kita berpindah dari satu bentuk sabar kepada bentuk sabar yang lain. Terus nggak ada putusnya sabar itu. Tapi kalau sabar itu berbatas, ini bahaya ini. Artinya ada momen-momen dia keluar dari sabar. Nah, orang yang paling bahaya adalah orang yang mengatakan sudah habis sabarku. Nah, itu bahaya. Apapun bisa dilakukannya itu. Banyak kejahatan terjadi karena dia lepas kesabaran. Ya. Nah, banyak ya keburukan terjadi karena orang itu sudah keluar dari lingkaran sabar. Tidak ada yang menginginkan kita keluar dari lingkaran sabar selain setan. Maka hati-hati kalau ada yang mengajak kita untuk keluar dari lingkaran sabar, itu setan. Tapi kapan kamu sabar? Nah, kalau ada orang berkata seperti itu setan dia itu. Ya kita harus sabar, isbir. Ya pesan Nabi kepada sahabat, sabar. Pada saat sahabat itu sudah ya cukup-cukuplah di Mekah. Tapi Nabi tetap menyabarkan mereka. Kemenangan itu bersama kesabaran. Ya innaman nasru ma'as sabar. Memang para jemaah yang memuliakan Allah, ketika kita mau mencoba bersabar, apa yang dibisikkan oleh setan ke telinga kita? Wah, kamu lemah, pecundang, ya, kamu apa namanya? Kamu apa namanya ya? Kita katakan nggak berdaya dan lain sebagainya, pengecut, pecundang, kan begitu ya, penakut, lemah, gitu. Cemen, wah, itulah yang dibisikkan setan ke telinga kita supaya kita nggak sabar gitu aja. Ya, nah setelah kita nggak sabar, kita melakukan tindakan yang bodoh, barulah kita sesali itu. Waduh, nyesal aku kok kayak gitulah katanya. Begitu. Ya gara-gara lepas kendali sabar tadi. Maka hati-hati ya. Ya sabar itu ya kalau pernah kita dinasihati untuk sabar, itu seperti mercon yang diledakkan di telinga kita. Par gitu, enak nggak dengernya? Nggak enak kan ya. Seperti itulah setan menyuarakan nasihat sabar di telinga kita. Macam mercon bunyinya. Ya, pernah nggak kita lagi mau emosi ini disabar-sabari orang, gimana rasanya? Macam diejek itu rasanya kan gitu ya. Macam diejek kita. Waduh, macam makin menggebu-gebu marah kita. Ketika dinasihati sabar itu. Ya, tapi kalau mendorong untuk emosi itu macam melodi yang indah kan gitu ya. Nah, di telinga kita. Wah, ayo dikipas-kipasi, diprovokasi. Wah, itu senang kali telinga kita dengar itu. Macam bangkit kejantanan kita kan begitu ya, keperkasaan kita ketika diprovokasi, dipanas-panasi seperti itu. Supaya nggak sabar itu ya. Nah, demikian. Nah, itulah dia tantangan bersabar ya. Nah, sabar itu ada momentumnya, nggak boleh telat. Kalau kita kehilangan momentum sabar, itu namanya nggak sabar. Udah marah-marah, udah ngamuk, baru sabar. Ya, udah dipukuli anak istri sampai ya patah-patah tulangnya, baru dia berkata sabar, aku jadi suamimu gitu. Itu namanya nggak sabar. Ya, sabar itu ada momentumnya. Kalau kita kehilangan momentum sabar, itu artinya kita nggak sabar. Ya, itu terjadi pada seorang wanita yang meraung-raung di pusara anaknya. Nabi berkata kepadanya, isbiri, sabarlah kamu.
Apa balasannya? Enak aja sabar, memangnya dapat musibah situ, sini yang dapat musibah, katanya begitulah kira-kira maknanya. Nah, dia lagi apa nih, lagi galau mungkin ya. Nabi nggak meladeninya, Nabi berlalu dan pergi meninggalkannya. Peninggal Nabi orang-orang mengatakan, waduh kamu ngawur, itu Nabi itu. Wah, dia pun apa namanya kebingungan ya, dia pun kalut, dia pun mendatangi Nabi, ya wanita itu, dan berkata, ketika bertemu Nabi dia berkata, ya Rasulullah sekarang saya sabar. Apa kata Nabi kepada wanita itu? Sabar itu tadi, bukan sekarang, gitu ya. Nah ini sudah ngamuk-ngamuk baru sabar. Sudah apapun dipukuli, meja dipukul, dinding dipukul, baru setelah itu sabar. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian ya. Nah, jadi mungkin itu ya bagaimana kita bisa memanage emosi kita, mengendalikan emosi kita. Ya, nah demikian. Itu anak istri kita ngapain juga dipukul. Udah dipukul, nanti kalau dia sakit, yang ngobati kita juga. Memangnya ada orang lain yang mengobati gitu. Apalagi orang lain tahu yang mukuli kita begitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ya, ya kita katakan ya seorang suami ya, hendaknya dia bisa memberikan rasa aman ya kepada anak istrinya. Kalau suami tidak bisa memberi rasa aman kepada anak istrinya, siapa lagi yang memberi rasa aman kepada mereka? Allah pelindungnya kita. Tapi kalau kita tidak bisa melindungi, kepada siapa mereka berlindung? Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara zikir yang khusyuk agar menjadi cahaya hati? Ya, zikir itu ada 3 dimensi ya. Zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan, ya, zikir dengan hati ataupun dengan kalbu. Jadi ya selaras itu semua, sejalan ya. Ketika kita zikir, khusyuk badan kita, ya, khusyuk juga hati kita, dan kita baca zikir itu dengan baik dengan lisan kita. Itu ada 3 unsur yang bersatu padu menjadi satu itu ketika berzikir. Nah, maka ketika kita berzikir jangan hati itu lalai. Ini zikir-zikir tapi hati entah kemana-mana, mikiri ini, mikiri itu. Badan juga enggak khusyuk, ya. Ya, badan juga enggak khusyuk, ya. Lisan juga komat kamit enggak karuan, enggak tahu apa yang dibaca. Jadi ini gimana ya? Zikir itu memberikan pengaruh kepada hati, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya berzikirlah dengan cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, yaitu dengan ya, merendahkan suara, ya dengan kekhusyukan hati dan ketenangan anggota badan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lagi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa memberkahi antum dan keluarga. Ana mau tanya bagaimana cara untuk menanamkan motivasi ibadah atau belajar ke anak ya, supaya lebih antusias sang anak mengerjakannya. Jazakallahu khairan. Ya, di sini ya tentunya orang tua itu adalah guru pertama sebelum anak itu dititipkan ke sekolah. Guru-guru di sekolah itu bemper lapis 2. Artinya guru yang nggak inti. Tenaga inti sebagai pengajar pendidik ya, bagi anak-anak itu adalah orang tuanya. Maka dikatakan madrasatun idza adataha. Ibu itu adalah madrasah, sekolah bagi anak-anak. Artinya di sini para jemaah, pendidikan rumah itu menentukan. Maka minat belajar, semangat belajar itu harus ditumbuhkan di rumah. Ya, nah demikian ya. Jadi ya seperti itu. Nah, karena ketika anak ini ya sudah terbiasa dengan suasana ilmu di rumah, biasa menuntut ilmu di rumah, maka di luar juga dia akan terbiasa dengan majelis ilmu, ya dengan ilmu, ya punya minat untuk mendalami ilmu. Nah, itu semua dirancang, dibangun dari rumah. Tapi kalau di rumah tidak ada suasana ilmu, ya maka susah untuk bicara di luar.
dampingilah anak-anak kita ya, untuk belajar. Minimal ya tadi kita katakan ya, di rumah itu harus ada, kita katakan suasana ilmu. Misalnya ada perpustakaan kecil, mini, perpustakaan mini ya. Anak dikenalkan dengan alat-alat ilmu, buku, itu penting itu. Ya bagaimana ya kalau di rumah itu yang tersedia cuma alat-alat hiburan. Udahlah sekarang dia anak itu nggak bisa lepas dari gadget, ya lalu ditambah lagi di rumah itu yang ada cuma alat-alat hiburan, ya bagaimana dia bisa semangat belajar ya. Wallahu alam. Ya, Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz ya? Lagi. ya silakan waktunya, iya mungkin ya. Silakan. Eh, Sekarang ada yang bertanya, Afwan sebenarnya mau nanya Ustadz, sekarang lagi pandemi seperti ini dan seorang suami di PHK oleh kantornya. Sudah hampir 1 tahun dan sekarang istrinya yang bekerja. Apakah si istri boleh kasar memaki menyuruh suami dengan tidak secara halus, berteriak dan membanding-bandingin dengan yang lain, tetangganya atau tetangga. Sedangkan si suami sudah berusaha mencari dengan menjadi kuli atau buruh bangunan dan mohon sarannya untuk menasihati istri saya karena si istri belum kenal sunnah. Syukran jazakallahu khairan. Ustaz. Iya, tentunya kewajiban ya, itu disesuaikan dengan kemampuan juga. Ya, nah kewajiban suami mencari nafkah itu adalah satu yang tidak bisa ditawar. Dia wajib keluar rumahnya mencari nafkah, berapapun dia dapat, semampunya lah. Nggak mungkin dituntut di luar kemampuannya ya. Nah demikian. Apabila dia telah mengerahkan segala upaya, usaha maksimalnya untuk mencari nafkah, sudah ya dikatakan dia sudah melakukan kewajiban. Oh, kalau udah sampai jadi kuli ya begitulah, ini kondisi nggak normal. Ya ini kondisi ya bisa dikatakan musibah ya. Ini mungkin karena kita kurang bersyukur sama Allah hingga rezeki kita dikurangi, atau karena kita kufur kepada nikmat Allah sehingga yang turun adalah azab, yang turun adalah musibah bertubi-tubi menimpa kita di sini ya, di negeri ini. Itu mungkin karena kufur pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi yang semua orang harus ya kita katakan apa, memakluminya. Ya, banyak yang di PHK, pendapatan berkurang, kan begitu ya. Ekonomi sedang lesu dan lain sebagainya. Itu kondisi yang dihadapi bukan hanya kita, tapi semua orang. Kita mengeluh hari ini diketawai orang. Kenapa? Karena orang juga sekarang sudah sama saja. Bukan kita aja itu yang kesulitan hari yang di PHK itu bukan kita aja hari ini. Banyak yang lain-lain itu kehilangan pekerjaannya. Ya, nah demikian ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Masalahnya adalah bagaimana kita di rumah tangga itu bisa saling dukung mendukung. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau kondisi seperti ini, ya mungkin istri bisa membantu menurut kemampuannya juga. Ya tidak perlu ya, apa namanya, saling menyalahkan, saling memojokkan dalam kondisi seperti ini. Ya itu kan membuat, ya kita katakan, suasana menjadi disharmonis, tidak harmonis jadinya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah kalaulah keluhannya istri ini nggak ngaji, nggak paham agama, itu kesalahan kita lah, bukan kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan orang lain. Itu kesalahan kita, kenapa pilih ya istri yang nggak paham agama. Kan kita dipilih untuk memilih wanita yang soleha, yang paham agama, yang baik akhlaknya, yang bagus agamanya. Kalau dapat istri yang seperti itu, hanya memandang cantiknya aja, itu agamanya jeblok, ya akhlaknya jeblok, ya agamanya jeblok, ya salahkan diri kita sendiri. Banyaklah bertobat kepada Allah karena kita melakukan kesalahan fatal dalam hidup kita. Kita tidak memilih wanita yang baik agamanya, kita pilih karena yang lainnya. Apa kata Nabi? Taribat yadak, kalau tidak kamu akan menyesal, kamu akan merugi, kamu akan celaka, kata Nabi. Ya itulah dia kejadiannya. Ketika masa-masa sulit seperti ini, dia nggak ngerti agama, dia jauh dari agama dan nggak bisa, nggak tahu menjadi istri yang bagaimana jadi istri yang soleha, ya sudah selesailah. Kiamatlah yang kita dapatkan.
Ya sumpah serapah, caci maki dan lain sebagainya, ya itu nggak kenal agama gimana? Ya dia nggak mengerti bagaimana kewajibannya dalam posisi seperti ini. Nggak bisa dipaksakan, manusia itu bukan robot. Wah kamu kan nggak bisa mengerti begini begitu ya. Namanya dia nggak ngerti agama, gimana? Salah siapa coba? Siapa yang pilih dia? Ya nikah itu kan secara sukarela, keredaan dari kedua belah pihak. Kita sudah ridho, ya, rela dapat istri seperti itu. Ya tahankanlah. Maaf ya seperti itu supaya kita tahu kesalahan kita dan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita waktu milih istri karena hawa nafsu, karena hartanya, karena cantiknya, karena latar belakang keluarganya, keturunan ini, darah biru, darah hitam, darah merah, darah hijau kan begitu ya, nggak tahu entah darah apa. Ya, itu yang menjadi dasar kita memilih istri. Itu salah kita. Supaya kita tahu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar gitu. Ya Allah saya salah dulu, saya milih istri nggak tahu cara yang benar kan begitu ya. Jahil saya dulu. Ya udahlah minta ampun supaya dimudahkan urusan kita ke depan. Kalau kita nggak menyalahkan istri aja dalam kondisi seperti ini nggak fair juga. Istri dengan mudah membalikkan itu ya. Salah siapa katanya? Siapa yang pilih gitu. Ya, demikian. Ginilah saya dari dulu katanya. Iya. Jadi manusia itu nggak bisa kita robah seperti membalikkan telapak tangan, semuanya berubah, enggak. Ini bukan pahlawan bertopeng, kan begitu ya. Berubah gitu, enggak bisa. Manusia itu bukan seperti itu. Makanya Nabi suruh kita untuk memilih wanita ya yang solehah, yang memang bagus agamanya. Apa Farwidatiddin kata Nabi. Nah, ya itu akan nampak dalam kondisi-kondisi tertentu itu. Penyesalan kita asal milih istri seperti milih kucing dalam karung itu. Nah, inilah nampak apa namanya kita katakan kerugiannya ya, malapetakannya, musibahnya ya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini diomongin pun juga susah itu. Dalam kondisi seperti ini ya, diomongi juga susah itu istri. Nah, ya sabarlah dan penting itu taubat sama Allah itu. Taubat sama Allah sudah, taubat. Ya, ya Allah taubat saya dulu nggak tahu cara milih istri yang benar ya. Ini yang terpilih ini, salah saya ini. Ya. Jangan salahkan orang lain. Ya supaya Allah berkenan merubah keadaan kita. Ya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Nah, nggak usah cari kambing hitam karena ini karena itu ya. Nggak usah juga buru-buru salahkan istri. Memang dia kayak gitu. Nah, ya, kecuali ya kita pilih istri yang soleha, tiba-tiba berubah, ya dia tahu agama tapi dia tidak berlaku seperti yang dia ilmui, ya itu mungkin bisa kita komplain, ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini gimana kita mau komplain? Wallahu a'lam bishawab lah ya. Nah demikian. Ya mudah-mudahan kita bisa sabar lah dan keadaan ini bisa berubah. Ya ingat ya, yang susah bukan kita aja hari ini. Ya, manusia semuanya susah. Ya, sedunia bahkan bukan se-Indonesia aja, sedunia sekarang semua terdampak. Ya, ini adalah kondisi yang tidak normal. Ya, maka banyak-banyak bersabar. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Innaman nasar ma'as sabar. Semoga pertolongan itu datang bersama kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para jemaah sekalian. Ya, masalah rumah tangga itu sangat luas, itulah masalah kehidupan, itu adalah masalah kita sepanjang hayat ya, sampai mati mungkin kita akan terus berhadapan dengan masalah-masalah rumah tangga. Ya, kalau kita bicarakan pun nggak akan selesai-selesai. Tapi ya batas ini sudah saya rasa cukup untuk kita bisa mengambil faedah darinya. Taib subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Wa nafa'allahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nasihatnya.
Insyaallah. Semoga bermanfaat untuk para ayah semuanya dan untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada ayah semuanya yang pada hari ini. Dan mohon maaf juga sebelum tadi ada kendala qadarullah ya. Alhamdulillah. Mungkin cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi Ceki wabarakatuh. host. Jazakumullah khairan. Khairan. Taufik barakallah. Abu Syafiq, Mas Andi, Masya Allah, bagaimana kabarnya di sana? Indramayu. Waalaikumsalam, Masya Allah, Pak Sudomo. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sehat Pak di sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Lagi camping ini, lagi kemah.